Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Semua kita telah mengetahui bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling mulia sepanjang masa. Dan 9 harinya telah kita lalui bersama. Dan sekarang kita sedang berada pada hari yang ke-10 yang merupakan hari yang terakhir dari 10 hari yang paling mulia itu, sekaligus menjadi yang paling mulia dari 10 hari-hari mulia itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr." Hari yang paling agung, paling mulia di sisi Allah adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya sungguh merupakan sebuah nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya mempertemukan kita kembali dengan hari yang paling agung dan paling mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Bagi kaum muslimin, hari raya Idul Adha selalu dijadikan atau sering kali dijadikan sebagai kesempatan untuk mengenang sejarah pengorbanan seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah panjang untuk diceritakan. Akan tetapi di antara penggalan sejarah pengorbanan beliau yang paling masyhur, yang paling dikenal, yang paling sering diceritakan adalah ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak beliau sendiri Ismail alaihissalam. Padahal untuk mendapatkan seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam harus bersabar melakukan penantian yang panjang. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya mengatakan Ismail alaihissalam lahir ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Sungguh demi Allah ini penantian yang sangat panjang. Namun ketika anak yang dinanti-nanti dengan penantian yang panjang tersebut lahir, tiba-tiba pada saat itu turun perintah Allah untuk menguji kelayakan seorang Ibrahim, apakah pantas dia menjadi Khalilullah ataukah tidak. Dan Ibrahim alaihissalam membuktikannya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna.
Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian dan Ibrahim berhasil menyempurnakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang kita sebutkan tadi telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah As-Saffat dari ayat yang ke-102 sampai ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara." Maka ketika anaknya yaitu Ismail sudah mencapai umur yang dia siap bekerja membantu ayahnya, tiba-tiba saat itu sang ayah Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Ini wahyu dari Allah. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Sang anak yang dijadikan sebagai kurban dengan tegas mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan dengannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, maka ketika mereka berdua sudah pasrah, falamma aslama, ketika mereka berdua sudah pasrah, ketika mereka berdua sudah pasrah, berserah diri, watallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, siap untuk mengorbankan anaknya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami pun menyerunya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'yah, sungguh engkau telah berhasil membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan pujian untuk Ibrahim bagi orang-orang yang datang belakangan. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dari penggalan kisah Ibrahim yang telah kita sampaikan tadi, sebenarnya sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Akan tetapi khatib hanya ingin menyampaikan dua pelajaran saja. Yang pertama, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan pengorbanan Ibrahim alaihissalam adalah bahwasanya kebaikan itu menuntut pembuktian dengan perbuatan. Kebaikan itu tidak cukup hanya pengakuan dengan lisan. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, ketika statusnya sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, dituntut untuk dibuktikan, maka Ibrahim pun membuktikannya dengan sebuah pembuktian yang mungkin mustahil bagi kita untuk melakukannya. Menyembelih anak yang selama ini dinanti-nantikan pun dilakukan oleh Ibrahim, jika memang itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian. Karena memang kebaikan itu sekali lagi menuntut pembuktian dengan perbuatan, tidak cukup hanya pengakuan dengan ucapan. Oleh karenanya, para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, ketika misalkan dalam urusan akidah kita mengaku sebagai orang-orang yang bertauhid, maka buktikan pengakuan kita tersebut, buktikan pengakuan tauhid kita
dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan hakikat tauhid, seperti perbuatan syirik, sihir, mendatangi dukun, mempercayai paranormal, dan perkara-perkara lainnya yang bertentangan dengan hakikat tauhid. Begitu pula misalkan dalam urusan akhlak, ketika kita mengaku sebagai seorang muslim yang berakhlak ahlus sunnati wal jamaah, maka buktikan pengakuan kita dengan pembuktian, buktikan pengakuan kita tersebut dengan cara meninggalkan perangai-perangai yang bertentangan dengan cerminan akhlak Islam dan akhlak sunnah, seperti saling membenci, saling dengki, saling hasad, saling tidak bertegur sapa, saling membelakangi, saling tipu menipu, dan yang lainnya. Tinggalkan semuanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan selamat dari gangguan tangannya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tahassasu, jangan kalian saling mencari-cari keburukan di antara kalian, wa la tajassasu, jangan kalian saling memata-matai di antara kalian, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling dengki, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi alias tidak bertegur sapa, wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu pula misalkan di dalam urusan mencari rizki, ketika kita mengaku sudah tahu halal dan haram, maka buktikan pengakuan kita itu. Buktikan dengan cara hanya mencari rizki dengan jalan yang halal. Tinggalkan dan buang semua praktek-praktek yang haram di dalam mencari rizki, seperti riba, suap menyuap, mencuri, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan semua sisa dari praktek riba, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul di dalam pengakuan iman kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara kebatilan. Begitu pula teruntuk kepada para muslimah, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, ketika kalian mengaku dan merasa menjadi wanita-wanita salihah, maka buktikan pengakuan kalian dengan cara menjalankan ciri-ciri wanita salihah yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, disebutkan oleh Nabi SAW melalui sabda-sabdanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita-wanita salihah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qanitatun, mereka selalu taat. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, taat kepada suaminya. Itu wanita salihah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan mereka juga menjaga kehormatan diri mereka, terutama ketika suami mereka tidak ada di dalam rumah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW berkata kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Wahai Umar, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki? Apakah engkau tahu apa yang terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki? Al-mar'atu salihatu, adalah istri yang salihah, yang ciri-cirinya idza nadhara ilaiha sarrathu, kalau suaminya memandangnya maka dia membuat suaminya bahagia. Wa idza ata'aha wa idza amaraha ata'athu, dan apabila dia diperintahkan oleh suaminya dia mentaati suaminya. Wa idza ghaba anha hafizathu, dan apabila suaminya sedang tidak ada di rumah maka dia menjaga hak-hak suaminya. Inilah sebagian dari ciri-ciri wanita muslimah yang kalau kalian para muslimah mengakuinya, maka buktikan dengan perbuatan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Intinya kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia,
Mari kita berusaha untuk menselaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Mari kita berusaha untuk memadukan antara pengakuan dengan pembuktian. Karena kalau tidak, maka kita akan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama. Wadda'awa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha ad'iya'u. Semua pengakuan yang tidak dibarengi dengan pembuktian, maka pemilik pengakuan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Adapun pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari penggalan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang betapa nikmatnya memiliki anak yang saleh dan salihah. Alangkah nikmatnya memiliki anak yang saleh dan salihah. Sebenarnya seorang anak itu adalah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun ketahuilah, anak yang merupakan salah satu perhiasan dunia ini kadang bisa menjadi nikmat yang akan berlanjut sampai ke kehidupan akhirat nanti. Namun kadang juga bisa menjadi bencana di dunia bagi orang tuanya dan petaka di akhirat nanti bagi kedua orang tuanya. Seorang anak yang merupakan perhiasan dunia, dia akan menjadi nikmat yang berlanjut sampai hari kiamat nanti, sampai kehidupan akhirat nanti, hanyalah apabila anak itu saleh dan salihah. Di dunia dia akan menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya, perhiasan yang akan menyejukkan hati kedua orang tuanya, karena anak yang saleh dan salihah akan selalu melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah itu mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami orang-orang yang akan menjadi penyejuk hati bagi kami. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurazi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Laisa syai'un aqarra li'ainil mu'min. Tidak ada sesuatu yang paling menyejukkan hati orang yang beriman, min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jal, daripada dia melihat istrinya dan anak-anaknya melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak yang saleh dan salihah akan menjadi perhiasan bagi orang tuanya di dunia, menyejukkan hati orang tuanya. Mereka selalu melakukan kebaikan dan ketaatan, bahkan bukan melakukan kebaikan dan ketaatan. Lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail mendukung perintah Allah yang harus dikerjakan oleh bapaknya, padahal perintah Allah itu terkait dengan menyembelih dirinya sendiri. Namun ketika Ismail seorang anak yang saleh, maka dia pun menjawab dengan mantap, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Engkau insyaallah akan mendapatiku di antara orang-orang yang bersabar. Ini jawaban dari anak yang saleh, mendukung bapak dan ibunya melakukan ketaatan. Ini dia di kehidupan dunia. Dan ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, anak yang saleh dan salehah akan tetap menjadi nikmat bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Semua kita tahu, orang yang telah meninggal dunia, semua aliran pahalanya terputus, kecuali dari 3 perkara, di antaranya doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh. Nabi SAW bersabda, Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Apabila seseorang meninggal dunia, semua aliran pahalanya terputus kecuali dari 3. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu bermanfaat yang pernah diajarkannya ketika hidup. Dan yang ketiga waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Semua kita ini akan mati. Sebagai orang tua, semua kita akan mati. Dan ketika kita masuk ke dalam liang kubur kita, yang membuat kita bahagia di dalam kubur, bukan tumpukan harta yang dimiliki oleh anak-anak kita di dunia, bukan jabatan tinggi yang mereka duduki di dunia, bukan gelar mentereng yang telah mereka dapatkan di dunia. Bukan itu yang membanggakan kita di dalam kubur. Tapi yang membanggakan kita adalah
ketika napas kita sudah terputus tetapi pahala kita tidak terputus. Tuba liman inqata'at nafasatuhu walam tanqati' hasanatuhu, kata para ulama. Keberuntungan bagi orang yang terputus napasnya tetapi pahalanya tidak terputus. Dan di antara sebabnya adalah waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Kita butuh aliran pahala ketika kita sudah masuk ke dalam kubur kita. Namun sayangnya Nabi SAW hanya mengatakan waladun salih, anak saleh. Anak saleh, kata Nabi SAW. Bukan berarti, kata para ulama, kalau anak tersebut tidak saleh kemudian doanya tidak bermanfaat. Bukan. Tetapi kenapa Nabi hanya menyebut anak saleh? Ada dua sebab yang disebutkan oleh para ulama. Sebab yang pertama, karena doa anak saleh lebih dekat dengan pengabulan. Sedangkan sebab yang kedua, karena yang ingat kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia hanya anak soleh. Hanya anak soleh yang akan ingat kepada kedua orang tuanya. Ingat untuk mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Hanya anak soleh. Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak yang ketika dia hidup saja di dunia, dia tidak pernah menempelkan wajahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari anak seperti ini? Bagaimana mungkin dia akan ingat orang tuanya, sedangkan kepada Tuhannya saja dia tidak ingat. Hanya anak soleh yang akan ingat kepada orang tuanya. Makanya Nabi secara khusus mengatakan waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh menjadi nikmat bagi kedua orang tuanya di dalam kubur. Begitu pula nanti di akhirat. Anak soleh dan solehah akan sangat dirasakan betapa nikmatnya oleh kedua orang tuanya. Karena pada saat itu Allah akan berikan berbagai macam kemuliaan bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan dikatakan sahih oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, anak soleh, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin daw'u ahsanu min daw'is syams. Maka orang tersebut pada hari kiamat akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Wa ulbisa wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu bihimad dunya. Sedangkan kedua orang tuanya, kedua orang tua anak penghafal Quran, kedua orang tua anak yang belajar Quran, kedua orang tuanya, kata Nabi SAW, diberikan dua pakaian yang saking indahnya tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Fayakulan, maka kedua orang tuanya bertanya kepada Allah, mereka heran, kenapa mereka bisa diberikan kehormatan seperti ini? Mereka bertanya kepada Allah, bima kusina hadi ya Allah, bagaimana mungkin kami bisa dapat pakaian yang begitu indah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anak kalian belajar Al-Quran. Nikmat yang luar biasa memiliki anak soleh. Sampai di akhirat nanti terasa. Dan apabila kedua orang tuanya masuk surga, sedangkan amal ibadah kedua orang tuanya di dunia pas-pasan, tetap derajat orang tuanya di dalam surga akan Allah naikkan, akan Allah tinggikan. Padahal amal ibadah mereka pas-pasan. Kalau kita ukur amal ibadah mereka yang pas-pasan, tidak cukup mereka untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu, tapi Allah tinggikan. Rahasianya karena mereka memiliki anak yang soleh, yang selalu beristighfar untuk mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati." Sesungguhnya ada seseorang pada hari kiamat, derajatnya diangkat, ditinggikan di dalam surga. Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, "Anna li hadhihi?" Ya Allah, kenapa saya bisa mendapatkan derajat tinggi padahal ibadah saya di dunia pas-pasan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Bistighfari waladika laka," karena anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Nikmat memiliki anak yang saleh dan saleh. Maka mari kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, mari kita berusaha mencetak generasi anak keturunan yang saleh dan salehah, supaya menjadi kebanggaan bagi kita di dunia, di dalam kubur, di akhirat nanti. Dan di antara cara untuk mendapatkan keturunan anak yang saleh dan salehah, setelah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Harus. Tidak ada cara lain. Harus
Kita sebagai orang tua terlebih dahulu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita sebagai orang tua harus taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taat meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, harus menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Apabila sebagai orang tua sudah saleh dan salihah, maka Allah dengan karunia dan rahmatnya, Allah akan jadikan kebaikan pada anak-anak kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, wa fadlullahi wa rahmatuhu 'alal abna'i bi barakati a'malil aba. Karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada anak-anak itu disebabkan oleh keberkahan amal soleh dari orang tuanya. Maka harus orang tua terlebih dahulu menjadi orang tua yang saleh dan saleh. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian sebagai penutup, khatib ingin mengingatkan terutama kepada para pengorban. Khatib katakan, dhahu dhahayakum. Silahkan sembelih hewan kurban kalian. Taqabbalallahu dhahayakum. Semoga Allah terima hewan-hewan kurban kalian. Tapi ingat, syarat utama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, darah-darah kurban kalian. Allah tidak membutuhkan itu, Allah tidak memerlukan itu, dan memang tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksudnya adalah keikhlasan kalian. Maka berkurbanlah semata-mata karena Allah. Jangan berkurban untuk pamer. Jangan berkurban karena mendengar ucapan orang ini, ucapan orang itu. Jangan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.